Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Bahaidin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan sebagai bekal kita nanti hidup di akhirat yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab sifatis shalah. Qala al-muallif rahimahullah wa 'an ibni Buhainata radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi. Muttafaqun alaihi. Wa 'an ibni Buhainah, lan saking ibni Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza shalla tatkalane salat sapa Kanjeng Nabi wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi farraja mongko
benggangaken sapa Kanjeng Nabi baina yadaihi ing dalem antarane asta lorone Kanjeng Nabi. Hatta ya berdua sehingga pertela apa bayadu ibtaihi putihe kelek lorone Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhuma qala ustawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta tatkalane sujud sapa sira fadha mongko nyelehna sapa sira kafaika ing epek-epek loro sira warfa lan ngangkata sapa sira mirfaqaika ing sikut lorone sira. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang pertama yang tadi kita baca diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau itu sholat itu dalam kurung, di situ ada dalam kurung apa enggak, itu kalau ada dalam kurung itu adalah tambahan dari percetakan untuk menjelaskan idza shalla. Artinya ketika seseorang itu sujud dalam sholatnya, maka atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud dalam sholatnya, maka beliau merenggangkan di antara kedua tangannya sehingga terlihat warna putih dua ketiaknya. Muttafaqun alaih. Ini tata cara sujud bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa sujud dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan 7 anggota badan, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua kedua lutut, kemudian kedua jari-jari bagian dalam dari kaki. 7 anggota badan itu. Kemudian bagaimana posisi kedua tangan ketika rukuk? Apabila dia laki-laki maka dia merenggangkan kedua tangannya. Artinya dia tidak menempelkannya pada badannya, tetapi dia merenggangkannya. Itu untuk laki-laki. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan maka dia mendempetkannya ke badan. Tangannya ini lengan bagian atas itu didempetkan ke badan. Itu kalau perempuan. Tetapi kalau laki-laki maka direnggangkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan sampai terlihat warna putih ketiak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini juga salah satu yang menunjukkan sisi kesempurnaan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga digambarkan di sini ketiak beliau itu berwarna putih, tidak seperti pada umumnya ketiak orang yang bau hitam dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan sampai terlihat warna putih ketiak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajmalu khalqillah, makhluk yang paling tampan. Manusia yang paling tampan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa Nabi Yusuf diberikan separuh dari ketampanan, sedangkan Rasulullah itu diberikan seluruh ketampanan. Meskipun ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjadikan masalah sebagaimana terjadi, meskipun ini sebenarnya juga enggak, tetapi kemudian
atas ketampanan Nabi Yusuf itu kan kemudian menjadikan beliau dipaksa untuk berzina oleh Imra'atul Aziz karena ketampanannya. Bahkan perempuan-perempuan di masa itu ketika melihatnya itu menjadi terperangah, kemudian mengiris tangannya sendiri. Itu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, menakjubkan seperti itu. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketampanannya itu melahirkan sebuah haibah, wibawa tersendiri. Bahkan bisa menjadikan orang yang di dekatnya itu menjadi lebih tampan dari sebelumnya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam misalnya duduk berdampingan dengan seorang laki-laki yang agak tampan misalnya, bukan jelek, kalau jelek sudah karuan, misalnya agak tampan, kalau di dekatnya Nabi Yusuf, maka orang di sampingnya udah nggak terlihat lagi. Orang yang memandang udah nggak memandang sampingnya, yang dipandang hanya satu, Nabi Yusuf alaihissalam, karena ketampanannya yang luar biasa. Artinya orang yang di dekatnya tidak bertambah tampan, tetapi bertambah tidak terlihat, karena orang nggak akan melihat ke sana, yang dilihat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau bersama seseorang yang jelek misalnya, maka orang yang jelek itu bertambah terlihat tampan jika bersama Nabi Muhammad, karena terkena cahaya ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling tampan dari sisi wajahnya dan yang paling merdu suaranya. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasana alwajhi wa hasana sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini salah satu gambaran ketiak Nabi saja ini sudah mengagumkan, bahwa disebutkan Nabi ketika sujud kemudian tangannya direnggangkan sehingga warna putih ketiak Nabi yang bersih putih itu terlihat. Hadirin rahimakumullah, tentu saja di sini meskipun dengan direnggangkan tetap menjaga aturan, ya, menjaga aturan, tidak kemudian mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Artinya ya direnggangkan biasa saja, jangan begini sampai kemudian orang yang sampingnya itu terganggu, ini sujud apa-apa ini, sehingga tempatnya dikuasai sendiri. Nah, tetap direnggang, tidak terlalu renggang, biasa, dengan jangan sampai menyakiti orang yang di samping kanan atau di samping kirinya. Nah, kalau perempuan baru lengan bagian atasnya itu didempetkan ke badannya. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang kedua dikatakan, jika kamu sujud maka letakkanlah dua telapak tangan kamu. Berarti diletakkan di tempat sujud, dua telapak tangan. Kemudian dikatakan warfa mirfaqaika. Kemudian sikunya itu diangkat. Bukan diletakkan juga seperti kemarin, seperti sujudnya seperti duduknya anjing, ini diletakkan kemudian lututnya juga diletakkan begini, bukan seperti itu, tetapi letakkan telapak tangannya, angkat sikunya. Nah, seperti yang sudah kita praktekkan pada umumnya. Meskipun demikian kita sering melihat orang yang sujud tidak dengan mengangkat kedua sikunya. Nah, itu sujud yang kurang tepat, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Wa'il bin Hujrin.
radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi iku idza raka'a tatkalane rukuk sapa Kanjeng Nabi farraja mongko ngrenggangaken sapa Kanjeng Nabi baina asabi'ihi ing dalem antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Wa idza sajada lan tatkalane sujud sapa Kanjeng Nabi dhamma mongko ngrapetaken sapa Kanjeng Nabi asabi'ahu ing pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Rawahu al-Hakim. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau rukuk maka beliau merenggangkan jari-jarinya, dan ketika beliau sujud maka beliau menggenggamkan atau merapatkan jari-jarinya. Di sini dalam hadis ini dijadikan sebagai dalil tentang dianjurkannya atau disyariatkannya kita merenggangkan jari-jari kedua tangan di dalam rukuk dan merapatkannya ketika sujud. Jadi kalau kita rukuk maka jari-jarinya begini, kemudian kita letakkan di lutut. Meskipun ini tidak wajib meletakkan jari-jari atau meletakkan telapak tangan di lutut, ini tidak wajib. Tetapi apabila diletakkan di lutut maka itu yang lebih utama. Artinya untuk memastikan bahwa sujud atau rukuk kita itu sudah sempurna. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa rukuk yang sempurna itu apabila, ini yang paling sempurna ya, apabila punggung, kepala dan pantat itu sejajar. Kalau dia sejajar persis, maka ini yang lebih utama, yang paling utama. Batas minimal mencukupi atau sahnya rukuk itu apabila telapak tangan selain jari-jari yaitu rohah itu sudah sejajar dengan lutut. Itu minimal yang sah. Kalau kurang dari itu maka tidak sah rukuknya. Jadi rohah ini sampai kepada lutut itu minimal. Kalau misalnya diletakkan di lutut, maka ini untuk memastikan bahwa rukuknya itu sudah sah. Kalau seandainya tangannya digantungkan begini, dia rukuk begini, kemudian digantungkan, risiko jatuh juga. Misalnya digantungkan, tetapi dia sudah sejajar misalnya, atau kira-kira rohahnya itu sudah sampai lutut, maka itu sudah mencukupi dan sholatnya sah. Tetapi jika kita letakkan rohah ini ke lutut, kemudian jari-jarinya itu bukan begini, tetapi kita renggangkan begini, jadi begini, maka itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ketika sujud, maka beliau itu dikatakan dhamma asabi'ahu. Berarti kalau sujud itu bukan begini, tetapi didempelkan begini jari-jarinya. Jadi diletakkan di tanah begini, dirapatkan jari-jarinya, bukan begini, tetapi begini, dan juga bukan begini. Karena ada yang nanti dhamma itu diartikan mengepal begini. Ini juga enggak pas. Jadi yang pas adalah yang dimaksud dhamma asabi'ahu itu adalah dengan menempelkan, merapatkan jari-jari tangannya ketika sujud. Ketika rukuk begini direnggangkan, ketika sujud itu dirapatkan jari-jarinya. Hadirin rahimakumullah. Ini masih tentang tata cara ya, tata cara yang utama dalam rukuk dan sujud. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dawuh sapa Sayyidah Aisyah, raaitu was ningali sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi mutarabba'an
kelawan silo. Rawahun Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Sayyidah Aisyah istri Nabi, beliau mengatakan aku melihat Nabi itu sholat dengan duduk mutarabba, artinya duduk dengan bersila. Seperti saya duduk bersila, Nabi melakukannya dengan bersila. Ini kenapa? Apakah Nabi melakukannya selalu seperti itu? Enggak. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan tentang bagaimana duduk. Meskipun duduk dengan bersila ini diperbolehkan dalam kondisi sehat pun diperbolehkan. Dalam kondisi sehat pun misalnya ada seseorang habis sujud kedua untuk kemudian tasyahud akhir terus dia langsung sila duduk sila begini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, dengan sila itu juga tidak apa-apa, artinya sholatnya sah. Karena untuk duduk di sini nggak ada ketentuan yang wajib harus begini. Memang yang lebih utama kalau dalam tasyahud awal itu duduk iftirash. Kalau duduk tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Itu yang utama, yang lebih utama. Tetapi seandainya seseorang di tasyahud akhir dia iftirash atau di tasyahud pertama dia tawarruk, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Bahkan kalau misalnya dia bersila pun itu tetap sah. Dalam kondisi tertentu, kemarin kita ceritakan ada orang yang badannya gemuk, perutnya, yang gemuk perutnya, bukan badannya seluruhnya, tetapi perutnya. Terkadang kalau dia duduk tawarruk, maka dia akan guling. Kalau dia begini, karena perutnya terlalu terlalu besar, dia bisa guling dan jadi masalah nanti. Atau sebagian kemudian akan berpaling dari arah kiblat. Makanya dia kemudian ketika duduk tasyahud akhir dia duduknya dengan iftirash, tidak masalah. Itu tidak menjadikan sholatnya batal atau enggak sah, enggak. Artinya kalau kita melihat ada orang ini tasyahud akhir kok duduknya begitu, kita jangan kaget atau jangan kemudian wah ini salah ini kemudian batal ini sholatnya. Tidak. Bahkan kalau misalnya ada yang duduknya bersila pun itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Cuman dia akan kehilangan yang lebih utama. Kecuali jika dalam keadaan seperti yang terjadi pada Nabi ini. Kenapa Nabi itu pernah duduk bersila? Waktu duduknya itu bersila. Itu karena Nabi ketika itu ada sakit di kakinya. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau jatuh dari kudanya. Pernah Rasulullah naik kuda kemudian jatuh dari kudanya sehingga menjadikan di bagian kakinya itu ada semacam keseliu. Kalau bahasa kita ini keseliu. Sehingga nggak bisa Nabi duduk dengan iftirash atau dengan tawarruk. Dan Nabi kemudian duduknya dengan bersila. Jadi ada asal-usulnya. Hadis ini bukan begitu saja. Tetapi dalam kondisi ketika Nabi saat itu jatuh dari kudanya. Sehingga ada bagian kaki yang tulangnya yang kesleo yang menjadikan beliau nggak bisa duduk dengan iftirash atau tawarruk dan beliau kemudian duduknya dengan mutarabba atau dengan bersila. Jadi kalau seseorang sakit bagian kakinya tidak bisa melakukan tawarruk dan iftirash, maka tata caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan duduk bersila. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap gerak-geriknya itu selalu menjadi pelajaran bagi umatnya. Kenapa Nabi kemudian jatuh, kemudian kesleo kakinya?
itu untuk pelajaran juga. Nah, untuk pelajaran juga bagi para sahabat, bagi umatnya. Oh, kalau sakit, kakinya keselio, tata cara sholatnya begitu. Nah, semuanya ada ada aturannya. Kalau misalnya seseorang itu lupa, kemudian dia lupa untuk mengerjakan sesuatu yang itu sunnah abaat. Nah, kemudian seperti apa? Terjadi pada Nabi. Kemarin kita jelaskan ketika kita membahas tentang waktu-waktu sholat. Nabi pernah sholat zuhur, begitu salam sudah masuk waktu asar. Pernah terjadi seperti itu. Ini semuanya apa? Pelajaran. Bukan Nabi setiap hari kayak begitu, enggak. Tetapi pernah terjadi kayak begitu dalam rangka untuk memberikan pelajaran bagi umatnya. Nah, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap perkataan beliau ataupun perbuatan beliau itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau dalam hadis ini Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, rawahul arba'atu illa Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud was sahahahu al-Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang doa yang dibaca di antara dua sujud ketika kita duduk di antara dua sujud. Doa ini jangan ditinggalkan karena pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan untuk kita berdoa dengan doa ini. Dan doa ini kalau kita perhatikan itu sangat lengkap, sangat lengkap. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, meminta ampunan atas dosa yang kita lakukan. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku, meminta rahmat kepada Allah. Wahdini, dan tetapkanlah hidayah untukku. Wa'afini, dan berikanlah kewarasan kepadaku. Ini kalau yang tadi masalah rahmat, maghfirah, hidayah. Sekarang wa'afini, berikanlah saya kewarasan, waras dalam segala hal, baik itu dari sisi fisik, dari sisi non fisik, itu semuanya kita meminta kepada Allah. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Rizki ini juga sangat luas, bukan hanya harta, tetapi bisa kesehatan berupa apapun yang itu bermanfaat bagi kita. Nah, maka doa ini jangan ditinggalkan. Nah, meskipun ini bukan rukun sholat. Kalau seseorang duduk kemudian diam saja, kemudian dia sujud lagi, maka tetap sah sholatnya. Tetapi sangat disayangkan apabila kita tidak membacanya. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah kecuali Imam Nasa'i dan juga Abu Dawud. Disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Hakim. Doa di antara dua sujud. Wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu taala anhu annahu ra'an nabiyya, saat temene Malik bin al-Huwairits iku ra'a ningali sapa Malik an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli. Jadi perlu diperhatikan kalau kita di sini membaca hadis-hadis Nabi, sehingga kita sering menyebut nama Nabi.
Jangan lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita menyebut Rasulullah Muhammad, maka jangan lupa untuk bersolawat kepada beliau. Karena beliau pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu disebut oleh Nabi sebagai orang yang bakhil. Tentu kita tidak mau disebut Nabi sebagai orang yang bakhil. Jangankan disebut oleh Nabi, disebut oleh tetangga kita bakhil saja, kita nggak senang. Kalau teman kita bilang kamu kok bakhil, kan nggak enak di hati kita. Bagaimana jika Nabi yang menyebut kita bakhil? Jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang bakhil. Karena itulah maka jika ada nama Nabi disebut, jangan lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan sebagainya. Berapa banyak dalam pembacaan kitab Bulughul Maram yang mana kita membaca hadis-hadis Nabi, sering sekali kita menyebut Nabi, Rasulullah, Muhammad, dan sebagainya. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain hikmah dan fadilahnya yang sangat besar, seseorang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat, maka Allah akan merahmatinya dengan 10 rahmah. Jika kita membacanya 10 kali, maka akan 100 kali Allah memberikan rahmah kepada dia. Kita lanjutkan. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Malik bin Al-Huwairits iku ningali an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusalli salat sapa Kanjeng Nabi. Fa idza kana mongko tatkalane ana sapa Kanjeng Nabi iku fi witrin ing dalem bilangan ganjil min salatihi, artinya rakaat ganjil min salatihi saking salate Kanjeng Nabi, lam yanhad mongko ora bangkit. Nahadha yanhadu itu artinya bangkit. Nahdlatul ulama itu dari kata nahadha yanhadu. Nahdlatul ulama artinya kebangkitan para ulama. Lam yanhad mongko ora bangkit sapa Kanjeng Nabi hatta yastawiya, sehingga lurus sapa Kanjeng Nabi qaidan halih wong kang lungguh. Ini namanya jilsatur rohah atau jilsatul istirahah, duduk untuk istirahat. Dikatakan bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila sholat di bilangan ganjil rakaat 1 atau rakaat 3. Ya, rakaat 1 dapat rakaat 1 bangun dari sujud yang kedua. Maka apa yang beliau lakukan? Duduk sebentar, kemudian baru berdiri lagi. Bukan dari sujud langsung berdiri. Seperti kebanyakan kita kan begitu. Kebanyakan kita yang tidak tahu tentang kesunahan ini atau pengen buru-buru cepat selesai sholatnya, karena memang kebanyakan kita ini orang-orang yang aneh, ya, orang-orang aneh. Kalau para sholihin, para aulia itu berlama-lama dalam sholat. Mereka berlama-lama dalam sholat karena tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat selain ketika mereka sedang sholat, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sholat mereka berlama-lama dalam sholat karena nikmatnya menjalankan sholat. Tetapi kalau kita pada umumnya kan enggak, sholat itu kayak enggak nikmat sama sekali. Kita belum bisa merasakan manisnya ibadah. Ibadah itu
belum menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, tetapi masih menjadi sebuah beban bagi kita. Sehingga ketika kita sholat, meskipun kalau kita misalnya sholatnya sempurna dalam batas minimal, itu hanya 5 menit, meskipun seperti itu, tetap perasaan itu pengen segera menyelesaikannya. Itu umumnya kita, termasuk saya juga seperti itu. Tidak ingin berlama-lama dalam sholat. Makanya kita bilang sangat aneh sebenarnya kebanyakan kita itu pinginnya buru-buru saja di dalam sholat, ingin segera menyelesaikan sholatnya. Beda dengan para ulama, para aulia, para sholihin. Mereka justru ingin berlama-lama di dalam sholat mereka. Karena kita ini pengen buru-buru selesai sholat, sering kita meninggalkan hal-hal yang sunnah, yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hal ini adalah jilsatul istirahah atau jilsatul rahah, yaitu duduk istirahat sejenak. Ini duduknya nggak kayak duduk tasyahud awal. Bahkan jangan lama-lama, duduknya sebentar saja, cuman duduk kemudian langsung berdiri. Jadi duduk, makanya dikatakan hatta yastawiya qa'idan, sampai betul-betul duduk sekejap kemudian berdiri lagi. Itu namanya jilsatul istirahah. Kapan dilakukan? Yaitu setelah rakaat pertama selesai. Pokoknya kita nggak duduk untuk tasyahud awal, tetapi dari rakaat pertama ke rakaat kedua langsung kita naik, duduk kemudian naik untuk rakaat yang kedua. Nanti kalau rakaatnya 4, dari rakaat 3 ke 4 juga duduk sebentar kemudian baru berdiri. Sebentarnya itu 1 detik mungkin nggak sampai, 1 detik, tek, langsung berdiri lagi. Ya. Artinya apa? Nggak buang-buang waktu, tidak buang-buang waktu. Tapi tadi itu kita lebih senang ini kayaknya langsung aja, lebih cepat. Padahal cuman kita 1 detik saja nggak sampai untuk duduk itu, kemudian kita berdiri lagi. Jika kita melakukannya, maka kita mendapatkan kesunahan. Semuanya butuh kebiasaan, ya. Semuanya butuh kebiasaan. Kita harus mulai membiasakan diri dengan melaksanakan kebaikan, terutama dalam hal sholat ini. Apa yang sunnah, apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus sudah mulai kita biasakan. Karena sesuatu yang kita biasakan itu akan menjadi mudah. Permasalahannya ini kan hanya hawa nafsu saja. Permasalahannya hanya urusan hawa nafsu kita. Tetapi hawa nafsu memang nggak bisa dibilang hanya, ya. Karena ini urusannya sangat berat melawan hawa nafsu ini. Hawa nafsu itu mukhalafatuha, itu kan dengan tidak mengikuti kemauannya. Kalau hawa nafsu ingin ke depan, kita ke belakang. Kalau dia ke kanan, kita ke kiri. Kalau dia ingin naik, kita turun. Kalau dia ingin turun, kita naik. Itu saja sebenarnya. Apa yang diinginkan tidak kita turuti, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau hawa nafsunya ingin dari sujud rakaat pertama yang kedua langsung berdiri, kita duduk. Itu saja. Kalau kita biasakan melawan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu dia akan tunduk pada akhirnya. Dia akan menjadi ringan bagi kita. Ketika hawa nafsu terkalahkan dan dia tunduk, maka dia akan ringan. Apa yang kita lakukan itu menjadi ringan manakala hawa nafsu itu sudah tertundukkan oleh kita dengan cara tidak mengikuti kemauannya.
Sekali kita ikuti, maka besok akan minta lagi. Kita ikuti, besok akan minta lagi. Begitu seterusnya. Kalau tidak kita ikuti sekarang, besok masih minta. Tidak kita ikuti lagi, besok akan minta. Tidak kita ikuti lagi, akhirnya nggak minta lagi. Akhirnya menjadi istiqomah. Hawa nafsunya sudah dikatakan terkalahkan oleh diri kita. Nah, makanya dikatakan hawa nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti bayi. In tuhmilhu syabba ala ar-radha'i. Jika kamu membiarkannya menuruti apa yang diinginkannya, maka sang bayi itu akan menjadi pemuda dalam keadaan masih menyusu terus. Umur 2 tahun masih nyusu, 3 tahun masih nyusu, 4 tahun masih nyusu. Kenapa enggak disapih? Wa in taftimhu yanfatimu. Jika kamu menyapihnya, maka dia akan tersapih. Umur 2 tahun sudah waktunya disapih, disapih. Mau nangis biarkan, pokoknya mau apa enggak dituruti. Meskipun dia minta enggak diikuti, akhirnya apa? Akhirnya dia pun terbiasa untuk tidak menyusu. Ini apa? Hawa nafsu kayak begitu juga. Kalau kita sapih dia, maka akan terbiasa. Dan semuanya akan menjadi ringan. Semuanya akan menjadi ringan. Misalnya habis subuh, hawa nafsu pengennya apa? Tidur. Coba diikuti 1 kali saja. Maka besok akan begitu lagi, besok akan begitu lagi, begitu seterusnya. Habis sahur pengennya tidur lagi sebentar, dia bilang sebentar aja. Tetapi sampai subuh nggak jamaah. Kenapa? Ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kalau diikuti dia akan terus menerus. Akan terus menerus minta. Tetapi sekali, udah nggak saya ikuti kamu. Hawa nafsu. Kita ngomong ke hawa nafsu kita, dia pengen tidur, saya nggak tidur, saya mandi aja. Mandi mau sholat. Maka besok akan begitu sudah terkalahkan, maka menjadi semuanya ringan. Seperti kita menjadi bisa istiqomah. Kita ngaji nggak ada beban, kita sholat nggak ada beban, kita bangun malam tidak ada beban dan sebagainya. Ketika sesuatu itu sudah hawa nafsunya itu terkalahkan. Nah, kita bicara di sini tadi dalam hal kita menyempurnakan sholat kita. Sering kita itu mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Hanya duduk sedetik saja dia bilang kelamaan. Hawa nafsunya bilang kelamaan, 1 detik dia bilang kelamaan. Hanya membaca Allahumma gfirli warhamni, itu dianggap kelamaan. Udah nggak usah baca, langsung aja. Itu hawa nafsunya pengen cepat-cepat, pengen selesai. Nah, padahal kita jika melakukannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sangat besar, tetapi kita tinggalkan demi keinginan hawa nafsu. Padahal setelah sholat kita nggak ngapa-ngapain. Habis sholat, assalamualaikum, terus duduk. Kadang duduk di depan, kadang habis itu nonton TV, kadang jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa tadi waktu sholat kok pingin cepat selesai sholat? Padahal nggak ada kegiatan setelah sholat. Inilah yang aneh itu. Kalau kita berpikir, kita ini kadang kok aneh sekali ya. Nah, kecuali kalau habis sholat, kemudian langsung ada kegiatan yang mendesak untuk dilakukannya. Misalnya, buru-buru sebab keretanya mau berangkat, buru-buru sebab pelajarannya mau dimulai. Ini enggak, habis sholat, kemudian duduk-duduk santai. Tadi kok buru-buru waktu sholat, ternyata pengen segera duduk santai. Ini yang kalau kita pikir itu kita agak aneh sebenarnya ya. Bukan agak lagi, tetapi sangat aneh. Kita tidak berpikir tentang akhirat yang abadi, yang memerlukan bekal yang sangat banyak. Kita di akhirat bukan setahun 2 tahun, atau bukan hanya sekedar 1000 tahun, 1.000.000 tahun, enggak. Tetapi di akhirat kita selama-lamanya, dan itu membutuhkan bekal yang sangat banyak. Sementara banyak waktu hidup di dunia ini yang kita sia-siakan. Kalau umur kita misalnya 100 tahun, misalnya, atau enggak ada sekarang orang umur 100 tahun,
hampir-hampir sangat jarang. Misalnya 80 tahun umurnya, dikurangi umur sebelum balik 15 tahun, tinggal berapa? Tinggal berapa? 65 ya. 65 dalam sehari yang buat kita tidur berapa? Dikurangi berapa jam, kalikan itu sudah terkurangi berapa tahun. Kadang tidurnya lebih banyak dari bangunnya. Nah, setelah dihitung bangunnya, tidurnya nggak dihitung ini untuk beramal karena kita tidur. Yang bangun dilihat dari sekian waktu jam yang kita bangun, mana yang dibuat untuk beramal soleh. Untuk sholat cuma setengah jam, masing-masing 5 menit, 5 menit, 5 menit, itu pun nggak sampai kadang. Nah, yang sisanya untuk apa? Lah itu terus untuk bekal akhirat yang abadi itu cukup apa enggak itu? Secara lahiriah jelas itu nggak cukup. Karena itulah maka kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena rahmat Allah, kita nggak layak untuk masuk ke dalam surga yang abadi, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Nah, kita lanjutkan. Ini selingan karena ya kita tuh kadang hal-hal kita ketika membaca hadis-hadis ini kok gimana ya, kita kok nggak melakukannya. Padahal ini sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang cepat melakukannya, tidak butuh waktu lama, tidak berat, tidak sulit. Tetapi kenapa nggak saya lakukan? Nah, ternyata permasalahannya adalah ada hawa nafsu dalam diri kita. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qanata donga kunut sapa Kanjeng Nabi syahron ing dalam saulan ba'da ruku'i ing dalam sause ruku ya doa donga sapa Kanjeng Nabi ala ahya'in ing atase pira-pira kampung min ahya'il arabi saking pira-pira kampunge Arab. Tsumma tarakahu nuli ninggalaken sapa Kanjeng Nabi ing kunut muttafaqun alaih. Wali Ahmad wa Daraqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada lan nambahi wa amma fis subhi lan anapun iku ing dalem wektu subuh ing dalem salat subuh falam yazal mongko ora kingsir-kingsir sapa Kanjeng Nabi iku yaqnutu kunut donga kunut sapa Kanjeng Nabi hatta faraqad dunya sehingga ninggalaken sapa Kanjeng Nabi adunya ing donya tegese tufiya wafat sapa Kanjeng Nabi. Nah, tentang kunut, sekarang tentang kunut. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi itu pernah kunut selama 1 bulan setelah rukuk, yaitu di suatu daerah, suatu kampung, di salah satu kampung Arab. Ini kunut apa ini? Tsumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Para ulama menjelaskan kunut ini adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan di saat ada sesuatu semacam musibah yang menimpa. Ada musibah yang menimpa seperti dulu misalnya corona pada waktu habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh. Itu apa? Dia berdoa kunut setelah ruku pada rakaat yang terakhir. Ini namanya kunut nazilah. Nabi juga melakukan itu, pernah melakukannya selama 1 bulan di sebuah kampung dari kampung Arab. Tetapi kemudian Nabi meninggalkannya, artinya nggak kunut lagi, hanya 1 bulan. Karena di daerah itu namanya kampung min Bani Sulaim. Jadi di situ banyak para qurra, para ulama qurra. Para qurra itu para penghafal Al-Quran dan ahli qiraah dalam Al-Quran, itu yang dibunuh di sana. Dibunuh di sana oleh orang-orang kafir, sehingga Nabi membaca doa kunut mendoakan mereka. Mendoakan kunutnya kunut nazilah di daerah itu selama 1 bulan. Ini
adalah dasar dari kunut an-nazilah. Kemudian dalam riwayat yang lain itu disebutkan wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Sedangkan di dalam sholat subuh maka beliau tetap membaca doa kunut sampai beliau wafat. Makanya hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau bahwa kunut subuh ini sunnah bahkan termasuk sebagai sunnah ab'ad yang apabila seseorang meninggalkannya maka dia menggantinya dengan sujudus sahwi karena lupa misalnya, atau enggak karena lupa dia meninggalkannya, maka dia disyariatkan untuk melakukan sujudus sahwi sebelum dia salam. Ini apa? Kunut subuh. Karena Nabi sampai wafat beliau melakukan kunut ini untuk kunut subuhnya. Kalau di selain subuhnya beliau pernah melakukannya dalam waktu 1 bulan di suatu kampung tertentu yang di situ ada musibah, yaitu berupa terbunuhnya para ulama, para qurra umat Islam di sana. Nah, jadi ini menunjukkan kalau orang Wahabi mereka membid'ahkan kunut seluruhnya, termasuk kunut kunut subuh ini. Mereka celah, dianggap sebagai bid'ah yang sesat secara mutlak. Tapi di Masjidil Haram juga pakai kunut, di Masjid Nabawi juga pakai kunut, karena Wahabi ini juga bingung juga, karena memang dari dulu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ya ada kunutnya. Mereka nggak berani untuk merubahnya. Tetapi secara faham, apalagi Wahabi Al-Albani itu memang mereka menganggap bahwa membaca kunut subuh ini sebagai bid'ah yang diharamkan. Nah, sementara ternyata dalilnya ada. Wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Kunut itu artinya berdoa untuk kebaikan. Jadi kunut itu maknanya adalah berdoa untuk kebaikan. Sehingga tidak disyaratkan untuk menggunakan lafaz yang tertentu seperti yang biasa kita baca. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya. Tidak disyaratkan doanya harus itu. Kalau seandainya ada orang yang enggak hafal doa kunut ini, memang kalau lafal yang biasa kita baca, yang kita hafalkan, itu memang ada warid, nanti ada hadis yang menjelaskan tentang bacaan kunut itu. Tetapi seandainya seseorang itu nggak hafal doa kunut, kemudian dia membaca doa apa saja yang berisi doa untuk kebaikan, maka sudah terpenuhi kesunahan membaca doa kunut. Sudah terpenuhi kesunahan membaca doa kunut. Kalau kita di Indonesia rata-rata memang Allahumma hdini fi man hadait, rata-rata seperti itu. Kalau kita ke luar negeri, misalnya ke Timur Tengah atau di Makkah, di Madinah misalnya, atau di mana saja di Timur Tengah, banyak kalau kunut itu bacaannya bukan Allahumma hdini fi man hadait, bahkan dipanjangkan kemana-mana. Kalau di Masjidil Haram misalnya ketika tarawih witir separuh terakhir, atau bahkan enggak ketika subuh, itu bisa baca kunutnya bisa 10 menit, bisa 1/4 jam. Karena doa yang dibaca banyak. Karena memang kunut itu pada dasarnya adalah doa untuk kebaikan. Tetapi yang biasa dan ada memang hadis yang menjelaskannya adalah doa kunut yang biasa kita baca, Allahumma hdini fi man hadait. Membacanya juga harus benar. InsyaAllah nanti akan kita bahas tentang kunut ini dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina